Hello everyone, my name is Noviani with NPM 224110022. In this material, I will discuss about design thinking. Definition: Design thinking adalah pendekatan inovatif untuk memecahkan masalah kompleks yang menempatkan pengguna sebagai pusat perhatian utama. Ini bukan hanya metode untuk merancang produk atau layanan, tetapi juga merupakan pendekatan yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks, mulai dari bisnis hingga pendidikan dan pelayanan kesehatan. Application of design thinking. Penerapan design thinking dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam berbagai konteks, baik di dalam maupun di luar dunia bisnis. Berikut adalah beberapa contoh dari penerapan design thinking dalam berbagai konteks. Yang pertama, yaitu ada bisnis, dapat digunakan untuk mengembangkan produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Perusahaan dapat menerapkan pendekatan ini dalam proses pengembangan produk baru, perbaikan produk yang ada, atau peningkatan pengalaman pelanggan. Kemudian pendidikan dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Guru dapat menerapkan pendekatan ini dalam merancang kurikulum, membuat aktivitas pembelajaran yang berbasis proyek, atau mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks. Kemudian ada pelayanan kesehatan. Di bidang pelayanan kesehatan, design thinking dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan pasien, mengembangkan solusi-solusi inovatif untuk masalah kesehatan, atau merancang lingkungan yang lebih ramah pasien di rumah sakit atau klinik. Kemudian yaitu pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam konteks pemerintahan dan layanan publik, design thinking dapat digunakan untuk merancang kebijakan atau layanan publik yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kemudian ada non-profit dan organisasi sosial. Organisasi non-profit dan sosial juga dapat menggunakan design thinking untuk menciptakan dampak positif mereka dalam masyarakat. Next, business model canvas. Definition: Business model canvas adalah alat yang digunakan untuk merancang, menggambarkan, memvisualisasikan model bisnis atau suatu perusahaan. Ini merupakan kerangka kerja yang terdiri dari 9 blok utama yang merepresentasikan elemen-elemen kunci dari model bisnis. Case study. Nah, di sini ada contoh dari kasus studinya ya, studi kasusnya, yaitu Airbnb. Adalah platform online yang menghubungkan traveler dengan host yang menyewakan tempat tinggal mereka untuk menginap. Berikut adalah penerapan bisnis model canvas pada model bisnis Airbnb. Yang pertama yaitu ada segmentasi dari pelanggan. Segmen pelanggan Airbnb mencakup wisatawan atau pelancong yang mencari komoditas murah dan unik, serta host yang memiliki tempat tinggal yang ingin disewakan. Kemudian ada proporsi nilai. Airbnb menawarkan proporsi nilai dari pelancong dengan menyediakan alternatif akomodasi yang terjangkau dan profesional. Bagi host, Airbnb menawarkan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan menyewakan properti mereka. Kemudian yang ketiga ada saluran. Saluran distribusi utama Airbnb adalah platform online mereka sendiri, serta berbagai saluran pemasaran digital dan kemitraan dengan agen perjalanan dan situs web perjalanan lainnya. Kemudian yang keempat yaitu hubungan dengan pelanggan. Airbnb membangun hubungan dengan pelanggan melalui layanan pelanggan yang responsif, umpan balik dan ulasan. Mereka juga memfasilitasi komunikasi antara host dan tamu melalui platform mereka. Sumber pendapatan. Airbnb menghasilkan pendapatan dari biaya layanan yang dibebankan kepada host dan tamu. Mereka juga memiliki sumber pendapatan tambahan dari fitur-fitur premium dan layanan tambahan seperti asuransi. Kemudian ada sumber daya kunci. Sumber daya kunci Airbnb ini termasuk platform teknologi, merek, database pengguna, tim pengembangan produk, dan tim manajemen. Kemudian yang ketujuh ada struktur biayanya. Struktur biaya Airbnb meliputi biaya operasional untuk pengembangan dan pemeliharaan platform, biaya pemasaran, biaya layanan pelanggan,
biaya administratif, serta biaya regulasi dan kepatuhan. Next, value profession canvas. Case study atau studi kasusnya dari ABC Fitness Center. ABC Fitness Center adalah pusat kebugaran yang menyediakan berbagai layanan dan program kebugaran untuk pelanggan dari berbagai latar belakang. Berikut adalah penerapan value profession canvas dalam konteks ABC Fitness Center. Customer profile atau profil pelanggan. ABC Fitness Center menargetkan individu yang peduli dengan kesehatan dan kebugaran, termasuk mereka yang ingin menurunkan berat badan, membangun otot, meningkatkan kesehatan jantung, atau sekedar menjaga kebugaran fisik saja. Kemudian ada customer job atau tugas pelanggan. Tugas-tugas pelanggan ABC Fitness Center termasuk mencari program kebugaran yang sesuai dengan tujuan mereka, mendapatkan bimbingan dari instruktur yang berkualitas, menemukan motivasi untuk tetap konsisten dalam latihan, dan mencari lingkungan yang nyaman dan ramah. Kemudian ada pains atau tantangan. Tantangan utama bagi pelanggan termasuk kurangnya motivasi untuk berolahraga secara teratur, kesulitan dalam menemukan program kebugaran yang sesuai dengan referensi dan jadwal mereka, serta biaya yang tinggi untuk bergabung dengan pusat kebugaran. Kemudian ada gains atau keuntungan. Pelanggan mencari keuntungan seperti program latihan yang disesuaikan dengan tujuan dan kemampuan individu, dukungan dari instruktur dan kesesamaan anggota, akses ke peralatan dan fasilitas berkualitas, serta pengalaman yang menyenangkan dan memotivasi. Kemudian ada value maps atau peta nilai. ABC Fitness Center menawarkan berbagai program latihan dan kelas pelatihan personal, akses ke peralatan fitness terbaru, lingkungan yang bersih dan nyaman, serta dukungan dari instruktur dan anggota lainnya. Next, competition analysis. Definition: analisis persaingan atau competitional analysis adalah proses untuk memahami dan mengevaluasi persaing langsung dan tidak langsung dalam suatu industri atau pasar tertentu. Tujuan dari analisis persaingan adalah untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan pesaing, strategi mereka, posisi pasar, serta peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Kemudian ada steps to competition analysis. Yang pertama ada identifikasi pesaing. Pesaing langsung adalah perusahaan yang menawarkan produk atau layanan serupa kepada pelanggan yang sama. Sedangkan pesaing tidak langsung mungkin menawarkan produk atau layanan yang berbeda tetapi memenuhi kebutuhan atau keinginan yang sama. Kemudian yang kedua yaitu pengumpulan data. Data tentang pesaing tersebut dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis. Ini termasuk informasi tentang produk atau layanan yang mereka tawarkan, harga, promosi, distribusi, pasar, kekuatan keuangan, reputasi merek, strategi pemasaran, dan lain-lain. Yang ketiga ada analisis kekuatan dan kelemahan. Setelah data dikumpulkan, kekuatan dan kelemahan masing-masing pesaing dievaluasi. Ini melibatkan penilaian terhadap aspek-aspek seperti kualitas produk dan layanan, harga, reputasi merek, inovasi distribusi, serta layanan pelanggan. Yang keempat yaitu penentuan strategi pesaing. Analisis pesaing juga melibatkan pemahaman tentang strategi yang digunakan oleh pesaing untuk memasuki pasar, mempertahankan pangsa pasarnya, atau mengejar pertumbuhan. Ini termasuk strategi harga, diferensi produk, penetrasi pasar, ekspansi geografis, dan lain-lainnya. Kemudian yang kelima yaitu ada penilaian ancaman dan peluang. Akhirnya analisis pasar, pesaing harus mencatat ancaman dan peluang ditimbulkan oleh pesaing. Ini dapat termasuk ancaman dari pesaing baru atau produk pengganti serta peluang untuk berkolaborasi atau berinovasi dengan pesaing yang ada. Next, customer interview. Case study. Studi kasus dari e-commerce fashion store. Situs web Fashion Zone adalah sebuah e-commerce yang menyediakan berbagai produk fashion, mulai dari pakaian, aksesoris, hingga sepatu untuk segmen pasar yang luas. Untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan memahami kebutuhan mereka dengan baik, tim Fashion Zone memutuskan untuk melakukan wawancara dengan sejumlah pelanggan yang setia mereka.
Yang pertama, identifikasi pelanggan. Tim Fashion Zone mulai dengan mengidentifikasi sejumlah pelanggan setia mereka yang telah melakukan pembelian berulang kali dan memberikan umpan balik positif sebelumnya. Persiapan wawancara. Sebelum wawancara dilakukan, tim Fashion Zone merencanakan pertanyaan yang akan diajukan kepada pelanggan yang mencakup topik-topik seperti pengalaman berbelanja sebelumnya, referensi produk, kebutuhan yang belum terpenuhi, dan saran untuk perbaikan. Kemudian ada pelaksanaan wawancara. Tim Fashion Zone melakukan wawancara melalui telepon atau video call dengan pelanggan yang dipilih. Analisis hasil. Setelah semua wawancara selesai, tim Fashion Zone menganalisis hasilnya untuk mengidentifikasi pola-pola umum, kebutuhan yang paling mendesak, dan saran yang paling berharga dari pelanggan. Mereka mencatat informasi tersebut untuk digunakan untuk merencanakan strategi bisnis berikutnya. Okay, we will continue with in the next material at the next meeting. Thank you for watching.